Oke, teman-teman, sekarang kita coba untuk belajar terkait membuat sebuah file requirement.txt. Nah, yang nantinya ini akan sangat berguna buat teman-teman ketika kalian memutuskan untuk menghapus file virtual environment-nya gitu, dengan alasan karena memang pertama projectnya udah selesai, terus kemudian juga agar untuk storage kalian itu lebih efisien gitu ya, maksudnya nggak memakan banyak storage gitu. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi nanti harus ingat-ingat kira-kira package-nya versi berapa gitu pas install waktu itu, ataupun kalian juga nggak harus install package satu-satu ketika kalian ingin menjalankan kembali terkait project yang kalian udah lama dibuat gitu. Nah, misalkan kita contohin di sini ya, kita hapus dulu virtual environment-nya nanti. Tapi kita sebelum hapus, kita caranya itu kalian tulis dulu ya, package apa yang kalian gunakan di saat ini. Pertama package apa, lalu kemudian versi dari package itu versi berapa gitu. Contoh kita coba cek dulu ya. Jadi kalian balik ke coding in app.py dulu, kalian lihat di sini ada package apa aja yang kalian pakai ya. Di sini ada Streamlit, ada Pandas ya, ada Matplotlib, dan ada Skitternya juga gitu. Untuk pickle ini kalian nggak harus dituliskan di bagian sini ya, karena secara default sebetulnya untuk pickle ini udah ada di Pythonnya gitu, jadi nggak harus dituliskan di bagian rekam.txt, cukup yang bagian sini saja ya, Streamlit, Pandas, Matplotlib, Skitternya gitu. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Jadi cara cek versinya itu kalian cukup ketik pip, terus kemudian show, lalu kalian tulis nama package-nya apa, contoh Streamlit gitu ya. Nah, ini kita udah dapat versinya adalah ini ya. Nah, sekarang selanjutnya kita ke file ini, terus kalian ketik Streamlit sama dengan habis itu versinya, lalu kita cek yang Pandas ya, kita ketik pip show Pandas. Nah, sekarang kita dapat versinya berapa ya, di sini 2.2.3 ya. Oke, sekarang kita masukkan juga ke sini Pandas sama dengan 2.2 ya. Kita enter, kita cek lagi di sini Matplotlib ya, pip show Matplotlib gitu ya. Sekarang kita lihat versi berapa Matplotlibnya. Ini dia versi 3.10.0 ya. Kita copy Matplotlib gitu ya, sama dengan versinya. Center, setelah Matplotlib pada Skitternya. Nah, Skitler ini dia kan ditulis cara importnya seperti ini ejaannya ya. Nah, dalam kita menginstal ataupun melihat gitu ya untuk versinya, itu kita ejaannya berbeda teman-teman di sini. Jadi kurang lebih seperti ini ejaannya pip show. Jadi nggak sama dengan ejaan yang kita tulis di proses import ini ya. Jadi ketik pip show, habis itu spasi skit learn gitu ya. Habis itu kita enter. Nah, ini adalah versi dari Skitlernya, versi 1.6.1 ya. Kita copy, kita tuliskan juga di sini. Nah, ini berarti udah semua paket ya, kita tulis sama dengan sini versinya, dan kita save dulu. Oke, semua versi udah kita tulis. Oke, anggaplah kita di sini udah semuanya aman ya versinya. Sekarang kita hapus gitu ya untuk virtual environment-nya. Nanti akan ada perubahan di bagian file app.py ini teman-teman. Jadi nanti karena package itu diinstal di virtual environment, otomatis modul-modul atau library-nya itu kan akan hilang gitu ya. Semuanya akan hilang, dan nanti akan ada error pastinya di app.py-nya gitu. Tunggu prosesnya. Nah, ini dia muncul error 5 ya di sini. Kita coba cek. Nah, ya di bagian sini ada tanda kuning semua nih. Ya, di sini. Karena memang semua modul itu diinstalnya ya di virtual environment. Kalau folder virtual environment dihapus, maka modulnya pun semuanya akan hilang gitu. Nah, ini tapi kalian jadi lebih ringan gitu ya untuk
storage-nya gitu. Si project kalian itu nggak akan makan banyak storage gitu, karena semua modulnya itu semuanya udah dihapus. Bayangkan kalau kalian misalkan install untuk paket CV gitu, dan kalian memiliki berbagai macam project, dan kalian misalnya pakai virtual environment gitu tiap project, tapi kalian nggak hapus file virtual environment itu akan makan banyak banget storage gitu ya. Itu seringkali menjadi keluhan sih ya teman-teman yang lain ketika misalkan menggunakan virtual environment. Jadi kayak mereka takut akan memakan banyak storage, padahal sebetulnya itu ada solusi gitu, dengan cara ya kalian menyiapkan file requirement.txt ini gitu untuk setiap project kalian. Jadi ketika kalian ingin menjalankan lagi project kalian cukup running untuk requirement.txt ini. Nah, kalian caranya seperti ini teman-teman. Jadi taruhlah kalian di suatu waktu itu ingin menjalankan lagi ya. Nah, kalian tetap harus pakai virtual environment-nya teman-teman, saya saranin gitu. Kalau kalian nggak mau pun ya nggak masalah sih, kalian tinggal jalanin aja file requirement.txt ini, nanti akan dia secara otomatis menginstal semuanya tanpa kalian harus ketikkan install satu persatu gitu. Sekarang kita coba ya. Ini kondisi masih di dalam virtual environment yang lama nih dia ya. Kita deactivate dulu. Kita clear dan kita install ya virtual environment-nya, python -m -v. Nah, ini udah muncul lagi ya virtual environment yang baru. Nah, selanjutnya kita akan aktifasi untuk virtual environment-nya, baru nanti kita jalankan di requirement.txt-nya. Oke, ini udah selesai, kita jalankan ya. Kita ketik titik, habis itu slash, habis itu vn sc script activate. Oke, udah aktif, kita clear dulu. Selanjutnya kita tinggal pip install -r ya, terus ketik requirement.txt-nya gitu ya. Jadi kalian caranya, karena misalkan ejanya rumit, itu kalian cukup ketikkan key, terus kemudian kalian tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Habis itu kalian bisa tekan tombol enter. Nah, ini dia langsung otomatis install semua paket yang ada di sini teman-teman gitu. Nah, ini karena prosesnya lama, mungkin saya percepat aja ya di sini ya. Nah, oke, sekarang udah selesai teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, ini semuanya udah keinstall semua, dan di sini yang tadinya ada error, di sini udah enggak lagi gitu ya. Nah, tuh jadi teman-teman, solusi untuk teman-teman kalau misalkan pakai virtual environment itu ada ketakutan untuk pemborosan storage gitu ya. Jadi sebenarnya caranya tuh seperti itu. Kalian bisa hapus saja virtual environment-nya, tapi dengan syarat kalian udah siapin dulu nih requirement.txt-nya. Jadi ketika kalian ingin menjalankan project kalian yang dulu-dulu, itu kalian cukup jalanin file requirement.txt, maka semuanya kalian akan install paketnya sesuai dengan versi yang ketika itu kalian sudah tuliskan di sini gitu. Oke, itu aja, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.